Halo teman-teman Strooper Stage, kita saat ini sudah masuk di episode 2 Strooper Stage bersama saya Kak Thomas. Apa itu Strooper Stage? Strooper Stage adalah sebuah diskusi kolaborasi dari kami ST22 Consulting dengan para anak muda yang sudah sukses mewujud nyatakan karya dan kreativitas mereka dalam sebuah acara atau event. Harapannya apa? Dari diskusi ini bisa lahir gagasan-gagasan baru, gagasan positif, ide yang konstruktif, yang harapannya bermanfaat buat anak muda di Indonesia. Karena kami percaya bahwa transformasi sebuah bangsa berawal dari anak mudanya. Nah, tamu siapa yang akan kita undang di episode 2 kali ini? Ya, teman-teman dari Tangerang yang akan kita undang yang baru saja sukses mewujud nyatakan karya mereka, kreativitas mereka di acara yang baru mereka selenggarakan tanggal 4 Agustus 2018 kemarin. Siapa mereka? Kita saksikan tayangan berikut ini. Nah, teman-teman, tadi kita udah lihat video yang tadi baru kalian saksikan. Nah, kita saat ini mau kedatangan tamu dari teman-teman Panitia Munzer Cup 8. Halo semua, Panitia Munzer Cup 8, silakan. Oke, teman-teman Munzer Cup 8 ini baru aja selesai ngadain acara mereka tanggal 4 Agustus kemarin ya, 2018 di Sumarekon Digital Serpong. Dan kali ini Strooper Stage dengan hormat dan bangga bisa menerima mereka untuk ngobrol-ngobrol di talk show kali ini. Nah, sebelum kita mulai kita kenalan dulu ya, mungkin dari yang paling ujung, ya kan, nama dan kalian bikin di posisi apa kemarin di kepanitiaan? Nama saya Ahmad Ali Akbar, saya berposisi sebagai panitia sponsorship Munzer Cup 8. Oke. Nama saya Via, saya di sponsorship juga. Oke, Via di sponsorship. Nama saya Maura, saya di sponsorship juga. Oke, jadi ada hari ini ada Ali, ada Via, sama ada Maura di kepanitiaan Munzer Cup 8 khususnya di bagian sponsorship ya. Oke, sebelum saya mulai nih nanya-nanya, hari ini kita mengangkat sebuah tema nih teman-teman. Sebuah tema yang mungkin ini juga menjadi perhatian kita semua nih ya. Hari ini kita mengangkat satu tema yaitu generasi muda aktif berkreasi atau mencari sensasi. Nah, kita mau mencari tahu nih pandangan kalian semuanya gitu ya tentang tema ini, dengan harapan apa sih anak muda ya bisa memberikan sesuatu yang positif ya buat lingkungannya dan juga buat masyarakat dan buat Indonesia. Nah, sekarang sebelum saya nanya-nanya nih, ada satu pertanyaan nih yang ini jujur rasa ingin tahu saya aja sih. Kan sering tuh disebut di video-videonya Munzer ya, Pramudia Lelana. Nah, itu apa sih Pramudia Lelana? Gitu. Siapa yang mau jawab nih kira-kira? Pramudia Lelana tuh apa? Gitu. Pramudia Lelana itu apa ya? Kayak sapaan mungkin. Pramudia Lelana. Sapaan untuk penonton-penonton kita. Iya. Oke, berarti sapaan untuk penonton atau kita bilang panggilan lah ya untuk lebih mempermudah, dan itu diidentikan nanti dengan Munzer Cup gitu ya. Oke, jadi mungkin tahun depan masih Pramudia Lelana ya? Oh, belum tentu. Oh, belum tentu. Oke, berarti bisa dibilang Pramudia Lelana ini kreativitas para panitia Munzer Cup 8 yang mungkin akan berbeda dengan Munzer Cup 9 nanti. Oke deh. Oke, pertanyaan selanjutnya nih. Munzer Cup 8 ini ngangkat tema apa? Ngangkat tema Barisan nanti
Barikan Yasa Adiatma Sandia. Oke, agak ribet dikit ya, tapi kita lebih pengen tahu filosofi maknanya. Oke, filosofi makna dan arti dari tema ini. Sebenarnya temanya sendiri itu lebih kayak nyatuin budaya-budaya Indonesia yang banyak jadi satu rumah, yaitu Indonesia. Oke, jadi acara ini pengen budaya Indonesia kan beraneka ragam ya. Oke, dengan keanekaragaman itu disatukan dalam sebuah rumah. Nah, rumah itulah yang akhirnya menjadi tema Munzer Cup 8 ini. Oke, jadi bagus banget dari segi tema. Nah, sedikit pertanyaan aja, ceritain dong mungkin Ali kali ya, kesuksesan acara Munzer Cup 8 kemarin. Mungkin dari acaranya sendiri baru rame itu sore hari. Mulai berdatangan audiens 1000-2000 sampai ternyata kita nggak nyangka dari target kita melebihi target dari 5.000 penonton jadi 8.000 penonton. 8.000 penonton Munzer Cup 8. Jadi satu pencapaian, satu pentas seni yang menurut saya bisa dibilang sangat-sangat sukses bahkan di Indonesia dengan 8.000 orang. Mudah-mudahan ini bisa jadi inspirasi buat anak-anak muda lain yang ingin buat acara yang sama ya, dan juga buat Munzer Cup 9. Oke, terus sekarang satu-satu nih, kalau sekarang pengalaman positif apa sih yang kalian dapat selama jadi kepanitiaan Munzer Cup 8? Kalau dari saya mungkin kepercayaan diri ngomong ke orang lain dan berbicara ke orang baru mungkin, dan cara mendapatkan sponsor. Oke, Ali dapat dia lebih pede, lebih confidence ketika berbicara dengan orang ya. Itu hal positif banget selama jadi panitia Munzer Cup 8 ya. Oke, lanjut. Kalau dari aku sih paling jadi skill untuk teamworknya lebih kebentuk, dan aku bisa ngebedain cara ngadepin orang yang satu dengan yang lain. Oke, benar. Jadi kan kadang-kadang kita nggak bisa menyamakan semua perlakuan kita ya, ke orang kan punya karakter yang berbeda, dan kamu mendapatkan pelajaran itu ya dengan menjadi panitia Munzer Cup 8. Oke, Maura silakan. Kalau aku sih lebih ke banyak kenalan, Kak. Jadi nggak cuma seangkatan, tapi kan kita juga bekerja sama kakak kelasnya juga. Jadi banyak kenalan juga, nggak cuma seangkatan doang, tapi kita juga sama kakak-kakaknya juga kerja sama gitu. Oke, berarti kalau Maura dapat kenalan banyak, sesuatu yang mungkin nggak bisa didapatkan kalau nggak jadi panitia Munzer Cup 8 ya. Jadi kenalan lebih banyak, bahkan melintasi angkatan ya. Kenalan juga sama orang luar. Oke, sekarang mau nanya lagi nih ke teman-teman semuanya. Ya kan, kira-kira gitu ya, kalau kalian mau berterima kasih nih karena Munzer Cup 8 udah berhasil nih ya, pasti masing-masing kan punya lah ya rasa terima kasihnya. Ayo dong satu-satu mau terima kasih ke siapa karena Munzer Cup 8 ini udah berhasil. Dari Ali mungkin. Yang terutama pada Tuhan Yang Maha Esa pasti, betul. orang tua. Iya, orang tua ya. Udah mengizinkan kita berkreasi di Munzer Cup 8. Oke, orang tua. Jadi teman-teman juga harus ingat dukungan moral dari orang tua itu sangat penting ya bagi kalian maupun juga kesuksesan yang acara kalian buat. Lanjut. Kalau aku sama sih, yang pertama pasti Tuhan, yang kedua orang tua, yang ketiga sekolah, buat teman-teman juga, terus buat pihak-pihak dari sponsorship juga pastinya, buat penonton-penonton semua peserta juga makasih banyak. Oke. Siap, Marwar. Kalau aku ya Tuhan Yang Maha Esa, terus juga orang tua, guru-guru, teman-teman semua sama pihak sponsor. Oke deh. Jadi udah terasa-rasa terima kasih ini kan sebagai wujud apresiasi kita ya atas kerja keras, kinerja yang sudah kalian berikan. Nah, sekarang kita mau ngebahas tema kita untuk hari ini. Kita generasi muda, ya kan? Sekedar cari sensasi atau aktif berkreasi. Nah, kalian mungkin bisa mungkin melihat banyak sosok-sosok yang inspiratif ya di anak muda sekarang, tapi juga banyak yang mencari sekedar sensasi gitu ya. Jadi macam-macam lah anak muda sekarang. Buat ini, buat itu, cari sensasi gitu kan. Padahal sebenarnya karyanya jauh lebih originalitasnya mungkin nggak ada dan otentiknya juga nggak ada. Nah, sekarang mungkin pertanyaan saya simpel aja. Mungkin pertama, selama kalian hidup nih, siapa sih yang sosok menurut kalian itu menginspirasi hidup kalian? Dari Ali. Kalau dari saya mungkin terutama Bapak saya sendiri. Oh, Papa. Kenapa nih Papa? Ada inspirasi apa yang kamu dapat dari Papa? Saya belajar dari Papa saya kalau jangan berpikir terlalu pendek atau jadi kita harus memikir melangkah jauh ke depan. Kayak gitu aja sih. Oke, berarti kalau dari inspirasi ayahnya Ali, mikir itu harus punya visi kali ya, punya betul. Arahnya lebih jauh, bukan sekedar mikir yang pendek gitu. Oke, silakan inspirasi dalam hidup kamu. Kalau aku sih dari mama ya. Dari mama. Nah, ini Papa ini mama nih. Oke. Karena mama tuh bener-bener selama aku hidup di dunia ini, selama ini mama tuh udah bener-bener ngajarin
banyak banget hal buat ya nggak buat di kehidupan aja sih, kayak buat edukasi gitu-gitu, semuanya berteman gitu-gitu juga pasti mama yang pertama kali kasih aku tips and trick buat ngejalanin kehidupan. Oke, jadi mama ini punya sosok yang sangat berbeda ya mungkin ya di mata kamu. Jadi banyak hal-hal dalam hidup yang diajarkan mama ya, bukan sekedar mengajari yang sifatnya rutinitas gitu ya. Jadi hal-hal yang menjalani hidup ini kamu banyak dapat itu dari mama. Lanjut. Kalau aku juga mama, karena mama aku kan kerja wanita karir. Oke, wanita karir. Jadi bikin aku juga semangat buat. Oke, jadi mama sibuk nih kan, harus bekerja maupun menjadi ibu buat kalian. Tapi di balik kesibukan dia tetap maksimal. Nah itu bisa inspirasi semangatnya itu yang harus kamu contoh ya. Oke. Nah sekarang pertanyaan berikutnya nih, di luar yang tadi kalian sebutkan papa, mama dan mama gitu ya. Siapa sih menurut kalian anak muda di luar sana di masyarakat yang bagi kalian itu menginspirasi? Mungkin kalian punya contoh yang berbeda-beda nih. Boleh artis kek, boleh idola kalian atau siapapun yang ingin kalian sebutkan. Mungkin yang baru-baru ini aja terjadi kali dari mungkin timnas U16. Oh, timnas U16 yang baru kemarin menang ya Piala AFF. Oke. Mereka juga mungkin nggak diajarin untuk nggak cuma cari sensasi, tapi mereka berkreasi di lapangan. Oke, berkreasi di lapangan. Mereka juga bisa ninggalin kewajiban-kewajiban lain mereka, masa muda mereka untuk memberikan prestasi untuk negara lah. Oke. Berarti menurut Ali timnas usia 16 kemarin bisa jadi satu contoh yang positif ya. Anak muda berusia 16 tahun nggak kayak anak muda lain yang masih main-main ya, tapi dia udah membela nama bangsa kita dan mengharumkan. Oke, kalau kamu ada contoh mungkin? Kalau aku sih paling dari, kan aku anaknya suka banget nonton YouTube nih. Nonton YouTube, jadi aku biasanya tuh kalau sekarang ini aku lagi suka banget sama Aulion sih. Aulion, oke. Kenapa nih suka Aulion? Karena dia yang kayak bisa nunjukin bahwa gadget itu dampak positifnya banyak banget. Kita bisa ngegunain gadget tuh buat hal-hal positif yang bisa inspiratif banget buat yang lain. Oke, jadi kalau pesan moral dari yang kamu tadi bilang, memanfaatkan sesuatu itu bisa untuk hal yang banyak dan hal itu bisa positif kalau kita memanfaatkannya dengan bijaksana. Oke, Maura, ada contoh siapa idola kamu? Gita Savitri. Gita Savitri. Nah, saya aja nggak tahu nih, tapi kamu boleh bagikan inspirasi pesan moralnya. YouTuber juga, oke. Jadi dia sekolah di Jerman. Terus aku senang aja sih lihat dia, kayak dia suka ngasih pendapat-pendapat gitu kan di YouTube. Jadi ada sesi di mana dia beropini. Nah, aku suka aja dengar opini-opini dari dia, kayak dia tuh orangnya terbuka pemikirannya terbuka. Oke, jadi ini juga penting ya mungkin buat teman-teman anak muda, bahwa sebagai anak muda pemikiran kita harus open, terbuka, harus luas. Jangan melihat hanya sekedar parsial atau sempit, karena itu akan membuat kita nggak bisa untuk bebas berkreativitas. Nah, sekarang mungkin kalau mau nanya lagi nih, pandangan kalian aja sih, pendapat. Kalau hari ini kan banyak kita lihat anak-anak muda yang sekedar mencari sensasi, tapi syarat nilainya kreativitasnya tidak ada gitu ya. Jadi hanya untuk dilihat, hanya untuk eksistensi. Ali deh mau berpendapat, anak muda seperti itu seperti apa sih? Mungkin mereka cuma butuh sensasi sejenak agar mereka terkenal sekarang. Cuman yang kayak gitu-gitu biasanya mereka nggak akan bertahan lama. Pasti namanya akan meredup lama-kelamaan. Oke, kalau menurut Ali nggak akan bertahan lama, cuma sekedar jangka pendek aja ya. Oke, kalau menurut kamu? Menurut aku sih kalau anak muda yang terlalu banyak sensasinya dan nggak begitu berkreasi, sama sih dia pasti boomingnya cuman kayak di satu waktu doang, viralnya di satu waktu doang. Lama-kelamaan orang-orang bakal lupa sama dia. Oke. Berarti ya udah, kalau emang ujung-ujungnya bakal dilupain, ngapain juga buat sensasi gitu kan. Oke, lanjut Maura, gimana? Kalau aku juga sama yang lain. Itu tuh kayak cuman buat sementara doang. Nggak akan tahan lama. Oke. Hari ini syutingnya itu tanggal 16 Agustus, teman-teman. Besok adalah 17 Agustus nih ya, Hari Kemerdekaan Indonesia, Hari Proklamasi kita. Nah, sekarang pertanyaan terakhir nih, saya mau nanya ke teman-teman, ya kan? Apa sih arti kemerdekaan buat pribadi kalian? Dan bagaimana seharusnya, ada dua deh, memaknai kemerdekaan bangsa ini versi anak muda sekarang, dari Ali? Kalau menurut saya, kemerdekaan itu satu hal yang wajib kita rayakan untuk rakyat Indonesia sendiri. Karena kemerdekaan itu didapat dengan cara yang susah payah dari pendahulu-pendahulu kita juga. Jadi kita harus melestarikannya
apa bukan harus melanjutkan perjuangan pendahulu kita yang udah berjuang. Setuju. Kamu silakan arti kemerdekaan dan mungkin bagaimana memaknai kemerdekaan. Kalau aku sih kemerdekaan buat aku sendiri ya, itu suatu rasa dimana aku bisa mengekspresikan diri aku sendiri untuk melakukan hal-hal yang aku suka dan aku passion. Kalau untuk mengartikan kemerdekaan, ya itu sih paling bisa sama-sama aja kita bertukar opini dan memajukan bangsa. Silakan lanjut. Kalau menurut aku kemerdekaan itu kayak kebebasan kita untuk berpendapat, untuk berorganisasi, untuk bekerja sama dengan negara-negara lain gitu, untuk kita lebih berkreasi lagi ya kayak gitu. Kalau dari sini mungkin saya menemukan satu benang merah ya dari pendapat kalau menurut teman-teman tadi dari teman-teman panitia Munzur Cup 8 bahwasanya kemerdekaan itu intinya menjadi diri sendiri gitu ya, bisa berpendapat tanpa harus takut gitu ya, juga bisa menjalin kalau perlu komunikasi dengan siapapun tanpa perlu terbentur oleh mungkin latar belakang pendidikan, suku, agama, ras dan lain sebagainya. Itulah merdeka. Jadi kita bisa menjadi diri sendiri ya dan bebas berpendapat tanpa harus takut oleh batas-batas tertentu. Itu aja diskusi kita kali ini di Strooper Stage episode 2 ini. Terima kasih sekali teman-teman panitia Munzur Cup 8 ya kan. Kita yakin dan percaya ya buat tahun ini Munzur Cup 8 ya kan 8.000 orang. Berarti Munzur Cup 9 minimum 9.000 orang. Ya kan? Amin. Sampai ketemu lagi di diskusi berikutnya dan sukses buat teman-teman. Semoga studinya lancar, ya kan, belajarnya lancar, mencapai prestasi terbaik dan ditunggu di Munzur Cup tahun depan 2019. Thank you semuanya. Teman-teman Strooper Stage, kali ini kita sudah sampai di penghujung acara episode kali ini. Dari sini kita banyak mengambil hal positif dan makna bahwasanya anak muda di Indonesia harapannya bukan hanya sekedar mencari sensasi atau bahkan mungkin mengejar hanya sebatas kontroversi. Karena kita percaya mencari sensasi, mengejar kontroversi hanya bersifat jangka pendek dan itu tidak ada manfaatnya dan hanya mencari popularitas tanpa ada hasil. Harapan anak muda berani untuk berkreasi, berani untuk berkarya, untuk sesuatu yang otentik atau orisinal. Karena harapannya dengan karya kalian betul-betul diakui menjadi sebuah anak muda yang bermanfaat dan berguna bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Nah, bagi kalian yang ingin menyumbangkan ide, saran, kritik, atau mungkin juga pengen diundang di episode Strooper Stage berikutnya, silahkan masuk dan update semua info terkini di www.st22consulting.id dan cek dan follow semua sosial media kita di @st22consulting dan tentunya saksikan juga video-video Strooper Stage lainnya di YouTube dengan mengetik kata kunci Stroopers atau Strooper Stage. Banyak generasi muda yang hanya mencari sensasi. Padahal banyak dari mereka yang memiliki potensi. Meluangkan waktu sejenak untuk berimajinasi, mereka bisa lebih dari sekedar berkreasi. Dan pada akhirnya yang kita butuhkan hari ini adalah sesuatu yang menginspirasi. Teman-teman Stroopers, sampai ketemu di episode Strooper Stage selanjutnya. Salam Leading Empowerment.